Justice Collaborator. Apa sih itu? Lalu fungsi dari Justice Collaborator apa? Dan kok tiba-tiba terjadi pengurangan masa tahanan? Kan jadi nggak adil. Wait. Harusnya karena adanya Justice Collaborator lah yang membuat lebih adil. Namun adil bagi si pelaku. Hah? Kok adil sebagai si pelaku? Harusnya kan yang diberi keadilan si korban, bukan si pelaku tersebut. Lalu kenapa si pelaku dikurangi masa tahanannya? Ya, memang benar. Korban atau keluarga korban harus mendapat keadilan. Namun pelaku juga seorang manusia yang mendapatkan hak keadilan. Makanya muncullah Justice Collaborator untuk menciptakan keadilan bagi si pelaku. Oke. Coba Anda jelaskan, apa itu Justice Collaborator? Ya, bosku. Ya, kembali lagi bersama saya dengan kabar yang lebih baik. Pada topik kali ini akan membahas tentang Justice Collaborator. Nantinya akan dijelaskan secara singkat dan jelas untuk kalian pahami. Jadi, jika ada suatu kasus yang pelakunya terkait dengan Justice Collaborator, maka kalian sudah memahaminya. Pertama, apa sih itu Justice Collaborator? Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Justice Collaborator merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius. Sedangkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011, Justice Collaborator adalah sanksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Apakah Justice Collaborator hanya berlaku pada kasus korupsi saja? Tentu tidak, karena Justice Collaborator bisa berlaku di setiap kasus tindak pidana, namun harus memenuhi syaratnya. Oke, kembali lagi ke pengertiannya. Intinya menurut saya Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius atau sulit dibongkar. Biar lebih mudah, saya akan memberikan ilustrasi kasus terkait Justice Collaborator agar mempermudah kalian memahaminya. Misalkan kasus bandar narkoba, terlibat 5 orang, A, B, C, D, E. Mereka bekerja sebagai kuli narkoba. Suatu ketika mereka berlima tertangkap oleh polisi pada saat bekerja, dan mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi mereka terus berbohong dengan tidak menyebutkan siapa bandar dari narkoba tersebut. Lalu tiba-tiba saja si A datang ke polisi untuk mengakui semuanya, dan pada saat di pengadilan ia juga tetap jujur tentang apapun yang ia tahu. Pada akhirnya bandar tersebut ditangkap karena informasi dari si A. Karena hal ini, apakah hukuman A, B, C, D itu sama? Ya, teman-teman pasti mikir, ya bedalah, si A kan yang membantu penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, makanya dari situ muncullah Justice Collaborator, yang dimana pelaku yang membantu penegak hukum dalam membongkar suatu kasus sulit, maka pelaku tersebut dapat dikurangi masa tahanannya. Jadi jika si B, C, D, E dipenjara selama 10 tahun, maka si A lah yang dipenjara selama 5 tahun. Udah mulai tergambar ya, apa itu Justice Collaborator dan fungsinya? Biar lebih paham, saya akan memberikan kasus realnya atau kasus nyatanya, yaitu kasus Sambo dan Joshua. Pernahkah teman-teman mendengar kasus tersebut? Harusnya rata-rata sudah mengetahui ya. Ya, kasus Sambo ini memang pernah viral pada saat itu, mungkin sampai sekarang. Namun jika kasus itu dikaitkan dengan Justice Collaborator, maka kasus Sambo ini dijatuhkan kepada Eliezer. Siapa Eliezer? Singkatnya, ia adalah seorang bawahan dan Sambo adalah seorang atasan. Jadi semua yang sifatnya diperintah oleh atasan kepada bawahan harus dilaksanakan. Ini sudah menjadi kode etik kepolisian. Oke, saya akan menceritakan kasus tersebut dengan singkat, dan kasus ini juga sudah terbongkar faktanya.
Pada tanggal 7 Juli 2022, terjadi penembakan di Duren 3. Penembakan tersebut dilakukan oleh Eliezer dengan perintah Sambo sebagai atasan kepada Joshua. Singkatnya, mereka semua ditangkap baik Eliezer maupun Sambo dan bawahan Sambo lainnya. Di pengadilan, hakim kesulitan untuk mencari fakta dan kebenaran dari kasus tersebut karena mereka selalu berbohong dan membuat skenario yang berbeda-beda. Pada akhirnya, seorang Eliezer sebagai bawahan mengakui dan jujur kepada hakim atas semua peristiwa kejadian tersebut. Dan karena pengakuannya itu, membuktikan pengakuan tersebut memang benar, hakim pun menganggap bahwa ia membantu membongkar kasus tersebut. Oleh karena itu, Maruf Amin dan Rizky Rizal sebagai bawahan Sambo yang lain dan pelaku dalam kasus tersebut yang membuat skenario di pengadilan mendapatkan hukuman masing-masing 13 dan 15 tahun penjara. Namun, Eliezer yang di dalam kasus tersebut sebagai pelaku, tetapi ia hanya dipenjara 1,5 tahun. Sangat jauh berbeda kan teman-teman? Padahal Maruf Amin dan Rizky Rizal bukan yang menembak Joshua. Makanya inilah yang dinamakan sebagai justice kolaborator. Kesimpulannya dari kasus kedua tersebut adalah jika ada seseorang pelaku dari suatu kasus yang membantu membongkar maupun bekerja sama dengan penegak hukum dalam kasus yang sulit, maka ia akan mendapatkan keadilan yang serupa. Oh gitu ya. Berarti gampang dong seorang pelaku untuk mendapatkan pengurangan sanksi penjara. Langsung aja justice kolaborator. Oh, tentu saja ada syarat-syaratnya. Tidak semena-mena langsung dikurangi masa tahanannya. Bagaimana kalau misalnya ada kasus pembunuhan, anggaplah 3 orang. Mereka melakukan pembunuhan berencana. Alhasil mereka ditangkap oleh polisi dan dibawakan ke pengadilan. Lalu mereka bertiga bersaksi dengan jujur, tidak bohong atau tidak membuat suatu skenario. Apakah mereka bertiga dapat dijatuhkan justice kolaborator? Ya, jawabannya tidak. Mungkin mereka bertiga dapat dikurangi masa tahanannya karena kejujuran mereka. Namun, untuk bisa dijatuhkan justice kolaborator, harus ada kasus yang sulit untuk dibongkar dan harus bersifat kerjasama. Jadi, jika mereka sudah jujur semua, apalagi yang harus dibongkar? Kasusnya sudah selesai. Nah, ini semua menjadi salah satu dari syarat-syarat justice kolaborator. Oke, saya menganggap teman-teman sudah mulai mengerti tentang justice kolaborator ya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada syarat-syarat justice kolaborator. Berikut cara pelaku tindak pidana dapat menjadi justice kolaborator. Yang pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif. Selain itu, justice kolaborator juga mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset-aset atau hasil tindak pidana. Lalu, adapun hak justice kolaborator. Berikut beberapa hak yang diperoleh sebagai justice kolaborator. Yang pertama, tidak dapat dituntut secara hukum. Yang kedua, tuntutan hukum dapat ditunda. Yang ketiga, penanganan khusus. Yang keempat, mendapat penghargaan. Dan yang kelima, hukuman ringan. Nah, begitulah teman-teman penjelasan mengenai justice kolaborator. Jika teman-teman sudah mengerti dan teredukasi, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.